KUB IKM Tali Hijau Juara! Kabupaten Sukabumi Juara! Jabar Juara! Baik, selamat siang sahabat RCL dan juga pemirsa kami TV. Pada kesempatan siang hari ini kita berjumpa lagi di RCL Podcast bersama saya Aska Perdana. Dan sudah hadir bersama Aska adalah Kang Hen-Hen Mulyadi. Dan sahabat RCL tahu nggak sih kalau Kabupaten Sukabumi itu adalah salah satu wilayah yang sangat kaya sekali akan potensi pariwisata terutamanya. Dan juga pariwisata itu nggak akan pernah maju kalau tidak didukung dengan faktor-faktor lain atau sektor-sektor lain yang salah satunya adalah IKM dan juga UKM. Kang Hen Mulyadi adalah selaku ketua dari KUB IKM Tali Hijau yang menaungi rekan-rekan IKM dan UKM yang ada di Kabupaten Sukabumi. Selamat siang Kang Hen, apa kabar? Selamat siang, Oscar. Aduh, luar biasa sekali Kang Hen. Ini di depan saya banyak sekali produk-produk Kang Hen. Sangat luar biasa sekali. Kang Hen ini menaungi rekan-rekan IKM dan juga UKM yang ada di Kabupaten Sukabumi melalui KUB IKM Tali Hijau. Apa sih KUB IKM Tali Hijau itu Kang Hen? KUB IKM Tali Hijau itu adalah kelompok usaha bersama industri kecil menengah. Kalau Tali Hijaunya itu kan punya filosofi lah. Ada filosofinya. Iya. Ini berarti memang kan dikatakan kelompok usaha bersama IKM industri kecil dan menengah berarti ya. Berarti memang ini juga menaungi rekan-rekan yang memang juga punya usaha kecil-kecilan gitu kan ya. Kenapa sih bisa jadi sebuah KUB Kang? Dan maksudnya karena kan UKM sebetulnya bisa berjalan sendiri, terutama sekarang kalau misalkan sosial media sudah besar, mereka bisa promo sendiri. Tapi kenapa akhirnya juga bisa tergabung bersama-sama menjadi sebuah kelompok usaha bersama itu sendiri Kang? Ya, awalnya memang berangkatnya pastinya dari potensi teman-teman IKM ini dan UKM. Mereka ternyata di wilayah Pelabuhan Ratu itu banyak yang memproduksi beberapa produk-produk. Ada keripik, ada bakso ikan, ada abon ikan, ada wajit, banyaklah produk-produk IKM ini. Awalnya kita itu KUB ini berangkatnya dari kelompok kecamatan dulu Pelabuhan Ratu. Oh berarti awalnya ini dari beberapa penggerak atau juga masyarakat yang bergerak di UKM di wilayah kecamatan Pelabuhan. Kecamatan Pelabuhan Ratu. Oke, kemudian? Nah, kemudian karena seiring jalan waktu itu kan, akhirnya kita mengakomodir seluruh kabupaten wilayah di Kabupaten Sukabumi. Oke. Karena ternyata mereka banyak yang memang butuh naungan, butuh binaan sebagainya. Karena saya sih fokusnya di pembinaan pemberdayaan masyarakat. Saya sering berkunjung ke teman-teman, memberikan edukasi itu. Bagaimana produk yang baik, bagaimana cara memproduk yang baik, konsisten dan sebagainya, itu lebih ke situ gitu, awalnya dari situ. Oke, tapi kan saya penasaran juga karena memang ini mungkin sahabat RCL atau pemirsa kami TV juga mungkin bahkan misal baru tahu karena ternyata IKM dan UKM itu adalah dua hal yang berbeda ya Kang ya. Beda tipis betul. Beda tipis. Sama-sama bergerak di bidang usaha kecil. Usaha kecil. Yang bedanya apa? Yang bedanya tadi IKM itu pelaku usaha yang memproduksi sendiri. Nah, UKM itu mereka tidak mempunyai produk pun bisa berjualan. Misalnya ngambil dari IKM-nya tadi. Kalau zaman sekarang mah reseller teh reseller. Berarti UKM itu adalah bagian dari reseller itu bagian dari UKM juga berarti Kang? Bagian dari UKM misalnya. UKM itu kan bukan hanya bukan hanya menjual sebetulnya. Misalnya warung-warung kecil itu termasuk UKM. Yang penjajakan di roda misalnya di kaki-kaki lima itu mereka UKM. Kalau IKM adalah yang memproduksinya. Kalau di Tali Hijau ini sendiri Kang lebih ke IKM atau lebih ke UKM? Untuk hari ini memang kita fokuskan di IKM. IKM memproduksinya gitu. Kalau misalkan Tali Hijau ini lebih ke IKM, kemudian yang mendistribusikan produk-produk yang sudah ada ini siapa Kang? Ya karena sudah berbadan hukum tadi, ya pengurus KUB lah yang mendistribusikan. Kenapa tadi ada naungan hukumnya itu, badan hukum, kita coba memfasilitasi ke pihak Jogja misalkan, ke ikutan bazar dan sebagainya gitu. Itu kan lebih jadi disiapkanlah
UKM-nya ini di pengurusannya itu gitu. Oke. Tapi saya penasaran juga karena Kang Henen bilang tadi barusan di awal bahwa si KUB IKM Tali Hijau ini berasal dari melihat potensi yang cukup besar dari masyarakat Pelabuhan Ratu khususnya dan umumnya Kabupaten Sukabumi terhadap produk-produk gitu kan, terutama juga mungkin makanan-makanan ringan seperti di depan kita ini ya Kang ya. Sudah berapa lama terbentuknya si KUB IKM Tali Hijau ini Kang? Kalau disebut berapa lama, kita itu baru beberapa bulan sih, paling ada sekitar 7 lah, Oh, 7 baru berarti ya? 9 bulanan gitu. Kan gini, para wisatawan misalkan yang berkunjung ke Pelabuhan Ratu, mereka kan pengen oleh-oleh ciri khas Betul, Pelabuhan Ratu. betul. Gitu. Nah, hari ini kan banyak sebetulnya, cuma masih bercecer gitu. Ada di Desa Citarik misalkan, ada di Desa Citepus, Budiwangi, terus Cibodas, Cikadu. Nah, mereka sebetulnya butuh akomodir gitu di mana dikumpulkan produk-produknya, lalu kemudian ketika mereka pengen beli oleh-oleh teh ada gitu Iya, tempatnya gitu. betul. Nah, kita membantu teman-teman ini supaya mereka pun gampang mencari gitu produknya ini ada di mana sih gitu. Nah, kita bantu untuk mempublikasikan misalkan yang ada di wilayah Desa Cikadu, kita promokan. Ada loh di Desa Cikadu pun ya IKM dari KUB ini dia memproduk, ada ranginang dan sebagainya. Sama misalkan di Citarik ada beberapa produk, ada buat wajit, bakso ikan, terus basreng dan sebagainya. Nah, ini ada di situ gitu. Ya misalkan di Citepus ada kopi dan sebagainya. Betul. Nah, itu lebih dibantu untuk promosinya. Oke. Sejauh ini kan sudah berjalan 7 bulan, sudah punya legalitas secara hukum sendiri, dan juga sudah mulai bergerak untuk mendistribusikannya sendiri secara badan hukum tadi ya. Ya, Sudah berapa banyak IKM yang tergabung di Tali Hijau ini Kang sampai hari ini? kalau berapa banyak sebetulnya kita di 47 kecamatan sudah ada perwakilan. Oh, sudah ada perwakilan? Sudah ada perwakilan. Wow, berarti kalau untuk jumlah produk, itu lumayan banyak Kang ya? Lumayan banyak. Kita list kemarin itu hampir 386 produk. Wow, hampir mewakili satu desa satu produk sebetulnya berarti ya kalau hitungan desa ya Kang ya? Iya. Wah, berarti memang sudah ada 300, berarti lebih dari 300 juga pelaku UMKM yang tergabung dalam Tali Hijau ini sendiri Iya. Kang ya? Wow. Kalau kita bicara tentang pendistribusian nih Kang gitu kan, karena memang hari ini kan para anggota atau juga mungkin para pelaku yang tergabung dalam Tali Hijau ini kan berfokus sejauh ini kepada IKM-nya, kepada produksinya sendiri gitu kan. Kalau untuk pendistribusinya sendiri dari pihak KUB-nya seperti apa Kang? Itu sudah sejauh mana? Ya tadi kalau offline-nya misalkan kita coba fasilitasi karena kita sering terlibat di beberapa bazar misalnya karena kita bersinergi dengan pihak-pihak pemerintah tentunya Dinas KUKM, terus Dinas Perindustrian dan Perdagangan, termasuknya Dinas Kominfo kemarin kita ya, salah satunya kemarin mereka hadir dalam kegiatan Rakernas saat LPPL tingkat nasional ya Kang? Betul. Wah, gitu, luar biasa. Oke, berarti pihak KUB sendiri sudah bergerak dalam offline-nya sendiri kayak barusan ada di bazar. Di bazar. Tapi kalau untuk ininya Kang, karena kan biasanya masyarakat secara umum ya, siapapun yang datang ke Pelabuhan khususnya atau ke Kabupaten Sukabumi kan barusan Akang bilang nyari oleh-oleh nih gitu kan. Kalau kita sebutkan di beberapa wilayah lain, Cianjur punya tauconya. Betul. Kota Sukabumi ada mocinya, Sumedang ada tahunya. Kemudian juga sudah ada sentra-sentra atau tempat-tempat untuk membelinya gitu Kang. Kalau di Kabupaten Sukabumi sendiri yang akan bilang barusan, selain juga ada bazar atau mendatangi bazar, masyarakat yang datang ke Pelabuhan Ratu deh khususnya gitu kan. Mereka nyarinya kemana Kang biasanya? Nah, sementara ini kita tunjukin ke tempat IKM itu sendiri. UKM itu sendiri, misalnya mereka butuh abon. Ada loh misalkan di Patuburan atau di Pelabuhan Ratu. Ada beberapa, ada Bo Ai, terus ada Kang Faisal Akbar yang memproduksi, sekarang ada Teh Teten, ada Bukinkin juga gitu kan. Nah, mereka sering bertanya yang Kang kalau beli oleh-oleh abon, misalnya oleh-oleh Pelabuhan Ratu kayak bakso misalnya kita tunjukin sementara begitu karena memang belum tersentral gitu. Itu Kang Aska. Tapi rencana untuk mensentralkan semua itu sudah ada ya Kang ya? Insya Allah memang sudah ditarget karena permintaan pasar itu hari ini ya sudah banyak sebetulnya gitu. Tapi kan kita belum tadi konsistennya seperti apa. Terus sentra tadi itu memang belum terbentuk gitu. Insya Allah itu sudah tertulis di
bagian dari program KUB IKM Tali Hijau ini. Oke, siap. Nah, Kang, barusan Akang bilang masalah pasar nih, Kang. Kita orang awam, saya khususnya ya, maksudnya saya orang awam dan mungkin juga pemirsa mungkin juga belum paham gitu kan tentang pasar UMKM. Sebetulnya ada nggak sih, Kang, pasarnya IKM itu dan UMKM itu ada pasarnya nggak sih, Kang? Ada. Ada ya? Ada. Ya kayak misalkan sekarang produk-produk seperti ini memang berarti sudah ada segmen-segmennya tersendiri berarti Kang ya. Betul. Sudah ada siapa untuk siapa gitu. Berarti sudah ada ya? Sudah ada. Contoh lah misalkan Jogja. Mhm. Jogja itu udah memfasilitasi bahkan tempat booth-nya gitu untuk Oh, wow. IKM gitu. Dan memang bahkan itu kalau IKM itu non pajak gitu, nggak Non kena. pajak. Wah, Luar biasa luar kan, udah sebetulnya biasa. pasarnya sudah ada gitu. Dan memang tidak diberatkan dengan pajak barusan Ya, tadi ya. betul. Berarti jadi bebas pajak nih sahabat RCL. Mungkin kamu juga berminat untuk jadi IKM atau juga pelaku UMKM juga mungkin. Semoga obrolan kita kali ini juga bisa membantu kamu yang juga mungkin berminat. Betul, Kang kecuali itu Apa? NPWP misalnya itu kan. Oh iya, itu harus punya masing-masing gitu mah ya. BPJS itu kan Iya. masing-masing. Atau mau ditransfer mereka ke supermarket tahu NPWP-nya. Iya, gitu. Oke, Kang, kalau kita ngomongin KUB IKM Tali Hijau, saya percaya bahwa semua produk ini adalah produk unggulan. Siap. Kalau boleh, menurut Kang Henhen, yang mana yang memang juga saat ini menjadi primadona dari KUB IKM Tali Hijau itu sendiri, Kang? Saya kalau melihat potensi sih lebih kalau pengen diutamakan ya, itu lebih ke abon ikan. Abon ikan. Abon ikan. Terus ada seberapa sih produk yang memang hari ini saya targetkan untuk jadi unggulan ya, kayak kopi misalnya. Betul. Kopi, abon ikan gitu, karena lihat potensi kita nggak kurang-kurang hasil laut dari Betul. Boban Sukabumi kan begitu, dari Pelabuhan Ratu ada beberapa ikan yang memang bisa dibuat produk oleh para IKM ini. Nah itu kan menurut saya ini harus memang disentralkan gitu, diunggulkan gitu. Abon ikan kedepannya saya akan lebih fokuskan ke situ sama dengan kopi tadi. Kenapa misalkan harus kopi lah? Contoh misalkan Bali, mereka punya brand unggulan kopi hari ini. Betul. Nah itu kan harus ke pantai Pelabuhan Ratu ini sebetulnya hampir sama dengan Bali. Tinggal bagaimana kita membranding produk ini menjadi branding yang memang ciri khas gitu. Ciri khasnya Pelabuhan Ratu. Sama dengan ikan, misalnya abon ikan tadi itu kan. Tinggal bagaimana dari awal produksi misalnya mereka bagaimana cara membuat abon yang bagus, yang enak, lalu sampai ke konsumen dinikmati, pengen nagih lagi Betul. yang memang harus kita lakukan seperti itu. Berarti memang kuncinya adalah konsistensi ya Kang ya. Baik itu secara produksinya ataupun juga secara distribusinya ya. Dan juga mungkin sahabat RCL, berarti ya kalau saya bilang barusan kalau memang secara unggulan semua berarti unggul dalam hal ini. Tapi mungkin untuk yang memang sedang difokuskan menjadi lokusnya sendiri adalah abon ikan dan juga kopi berarti ya. Nah sahabat RCL, nanti setelah ini kita akan berbincang dengan pelaku IKM yang juga bergerak di bidang barusan. Saya penasaran juga nih tentang abon ikan karena juga kalau saya sendiri baru tahu ada abon dari ikan dan belum pernah makan. Nanti penasaran, saya juga pengen ngobrol. Kemudian juga ada kopi, katanya kopi yang ada dari khas Kabupaten Sukabumi berarti Kang ya. Nanti kita akan berbincang dengan pelaku IKM di bidang kopi itu sendiri. Jadi sahabat RCL, jangan kemana-mana, kita masih akan balik lagi di RCL Nge-Podcast. Dan hatur nuhun pisan Kang Henhen. Sama-sama. Terima kasih banyak, dan sahabat RCL, jangan kemana-mana. Baik, sahabat RCL dan juga pemirsa kami TV masih di RCL Nge-Podcast bersama KUB IKM Tali Hijau. Barusan saya sudah ngobrol bersama Kang Henhen selaku ketua dari KUB IKM Tali Hijau. Dan sekarang juga Aska sudah bersama salah satu anggota atau juga pelaku IKM yang ada di KUB IKM Tali Hijau, yaitu adalah Ibu Teten. Luar biasa sekali. Ibu Teten ini memang bergerak di IKM dan juga memang melakukan usaha dengan memproduksi abon ikan ya Bu ya. Wah, dan juga ada katanya produk tambahannya itu adalah cicuy. Cicuy itu adalah salah satu produk unggulan dari Pelabuhan Ratu ya Bu, bisa dibilang ya. Dan salah satunya ini adalah abon ikan tuna ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali. Ini saya sendiri baru tahu sahabat RCL dan juga pemirsa kami TV kalau ikan tuna bisa dibikin abon. Karena saya nggak tahu ya sahabat RCL dan pemirsa kami TV. Tapi Ibu nih, ngomongin tentang abon ikan tuna. Karena mungkin juga Pelabuhan Ratu khususnya memang banyak sekali produk-produk olahan dari ikan.
bakso ikan, pempek ikan, bahkan sampai ada Dendeng ikan. dendeng ikan, bahkan produk turunannya sendiri ada cicue barusan, dan salah satunya adalah abon ikan tuna, sahabat RCL. Bu, kenapa Ibu berpikiran untuk melakukan kegiatan usaha di bidang penjualan atau pemproduksian abon ikan tuna? Kenapa kepikiran, oh ikan tuna deh gitu, kenapa tuh Bu? Karena ikan tuna kan banyak di Pelabuhan, betul. Jadi kita gimana memproduk ciri khas gitu dari pelabuhan ini. Oke, kalau untuk Ibu sendiri mulai IKM di bidang abon ikan tuna ini dari kapan, Bu? Paling baru 3 bulanan. 3 bulanan Iya. jalannya? Iya, gabung sama IKM baru 3 bulan. 3 bulan, oke. Tapi kalau saya punya produk dari 2017. Berarti abon ikan tuna ini sudah ada sejak 2017, bahkan sebelum gabung dengan KUB ini sendiri, Iya, Bu ya? iya. Wow, keren sekali. Nah, Bu, 2017 sampai terakhir di 3 bulan yang lalu, Bu. Apa sih yang ngebedain dan juga apa keuntungan dari Ibu sendiri bergabung bersama KUB IKM Tali Hijau itu, Bu? Pertama, memang kita sering ikut pelatihan-pelatihan, terus kita dikasih pengarahan-pengarahan ilmu-ilmu ya dari IKM ini. Terus ketiganya kita kan dari pemasaran suka mengadakan bajar-bajar, saya ikut gitu. Oh, oke. Jadi memang juga keunggulannya bahwa produk kita tuh dibantu untuk dipromosikan dan Nah, juga iya. dipangjualkan benar punya gitu ya. Ikut bajar. Nah, sahabat RCA juga pemirsa Kami TV, yang kerennya itu adalah ternyata setelah rekan-rekan IKM ini bergabung dengan KUB IKM Tali Hijau, juga dibantu untuk masalah BPOM dan juga halal ya Bu ya. Betul, dibantu Wow, luar biasa sekali. Karena memang juga mungkin kalau kita mah gitu yang nggak paham mungkin akan sedikit kesulitan untuk dapetin nomor BPOM, dapetin logo halal itu karena memang juga ada proses Bu ya. Iya. Dan dibantu oleh ketua dari KUB IKM Tali Hijau itu sendiri. Wah, Bu, produk olahan abon ikan tuna ini sendiri. Kalau untuk prosesnya sendiri Bu kayak gimana sih dari awalnya? Mungkin Ibu dapat ikan dari mana, kemudian memproduksinya itu seperti apa, sampai distribusinya sendiri kan sekarang sudah di cover atau dibantu oleh KUB ya Bu ya. Iya. Kalau dari awal dulu deh Bu, proses awal mulai dari beli ikannya di mana, kemudian produksinya kayak gimana Bu? Kita beli ikan di pasar ikan Pelabuhan Ratu ya. Di Dermaga. Di Dermaga. Oke. Tuh. Terus kita olah. Untuk pengolahannya sendiri itu di rumah atau gimana Bu? Di rumah. Iya. Dan sudah ada karyawan berarti Bu? Ada lah. Ada ya, oke. 1 orang. Berarti memang Ibu dibantu oleh 1 orang karyawan untuk memproduksi si abon ini sendiri. Oke. Nah, kan si abon ini memang juga barusan tadi Ibu bilang, pas kita ngobrol di belakang nih sahabat RCL dan pemirsa Kami TV, ternyata cicue itu makanan atau mungkin olahan khas Pelabuhan Ratu itu dibuatnya salah satunya adalah produk turunan dari si abon ini sendiri Bu ya. Dari rebusan. Pertama kan bikin abon ikannya tuh direbus. Oke. Nah, rebusan ini dipakai cicue. Oh, cicue. Berarti cicue itu adalah air rebusan dari ikan yang akan diolah ke produk selanjutnya berarti ya. Betul. Wow, ternyata bisa menghasilkan nilai ekonomis lain sahabat RCL dan juga pemirsa Kami TV. Abonnya ada, produk tambahannya kayak airnya pun bahkan juga menghasilkan sesuatu ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali. Nih Bu, kalau misalkan sekarang masyarakat, sahabat RCL, pemirsa Kami TV pengen lebih mengenal abon ikan tuna, mereka datang kemana atau mungkin bisa cari di sosial media nggak sih Bu si abon ini? Nah, ini kan ada alamatnya. Oke, alamatnya itu adalah di Bag-Bagan RT 2 RW 1 Jayanti Pelabuhan Ratu. Iya, Desa Jayanti. Desa Jayanti Pelabuhan Ratu. Bag-Bagan mana Desa Jayanti Bu? Iya, masuk Desa Jayanti. Oh, yang sebelum jembatan berarti Iya, Bu ya. sebelum jembatan. Kuning atau sebelum jembatan Bag-Bagan itu adalah Jayanti. Mungkin kalau di situ tinggal tanya aja abon ikan tuna punya Bu Teten. Bu Teten. Iya. Mual Pahili, mual. Berarti mungkin sahabat RCL dan pemirsa Kami TV bisa untuk langsung dapetin produknya di sana. Atau mungkin udah punya Facebook atau Instagram atau sering promo-promo lewat sosial media nggak sih Bu sejauh ini? Enggak lewat grup atau lewat itu status. Ya, paling lewat WhatsApp mungkin Bu ya. Wah, luar biasa sekali. Yang jelas makasih banyak deh Bu Teten untuk produknya abon ikan tuna. Semoga semakin sukses, semoga juga semakin laku ke depannya, dan mungkin besok lusa sahabat RCL pemirsa Kami TV kita akan datang ke tempatnya Ibu dan kita bakal lihat gimana proses pengolahan abon ikan tuna. Makasih banyak Bu Teten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik sahabat RCL dan juga pemirsa kami TV, masih di RCL Nge-Podcast bersama saya Aska Perdana, dan kita juga masih ngobrol bersama KUB IKM Tali Hijau. Setelah barusan di segmen pertama kita ngobrol bersama Kang Henhen selaku ketua dari IKM Tali Hijau, kemudian juga bersama Ibu Teten barusan di segmen kedua, dan sekarang bersama Ibu Kinkin. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa sekali Ibu Kinkin ini ya. Bu, Ibu ini juga kan salah satu anggota dari KUB IKM Tali Hijau, dan juga merupakan salah satu orang yang juga mencetuskan yang namanya KUB IKM Tali Hijau. Ceritakan dikit dong, Bu, kenapa juga Ibu menjadi salah satu pencetus, dan apa sih motivasi Ibu sampai akhirnya sama-sama membangun bersama Kang Henhen IKM Tali Hijau ini sendiri, Bu? Kayak gimana tuh, Bu? Awalnya lihat potensi yang ada di daerah Pelabuhan Ratu, ya khususnya di Desa Citarik, banyak IKM yang belum terkoordinir ya sama pemerintah. Ya salah satunya saya sendiri, ada Ibu Wiwin, Ibu Siti Juleha. Jadi KUB Tali Hijau itu dia membawahi 9 desa, satu kelurahan. Ya. Di mana yang tadi itu diketuai oleh Pak Henhen Mulyadi, dan kebetulan saya berdomisili di Desa Citarik, saya sebagai koordinator Desa Citariknya. Dan di KUB itu sendiri juga saya di situ sebagai ketua pengawas. Ketua pengawas, wah luar biasa sekali, Bu ya. Jadi memang KUB IKM Tali Hijau ini juga tidak hanya menaungi satu desa aja, tidak hanya menaungi beberapa IKM aja, tapi ternyata juga sampai sejauh ini mengawal 9 desa dan satu kelurahan. Berarti sepelabuhan Ratu ya, Bu ya, itu ya berarti ya. Hampir semua sudah terkoordinir bersama KUB IKM Tali Hijau ya, Bu ya. Kalau Ibu Kinkin sendiri nih, Bu, berarti dari awal dibangunnya IKM Tali Hijau sudah ada di komunitas ini kan? Kalau mulai giat di IKM-nya sendiri, apakah setelah tergabung bersama KUB IKM Tali Hijau, atau memang juga dari sebelumnya sudah mulai berdikari, Bu, untuk... Sebelumnya berdikari saya gabung sama kabupaten yang di kota. Yang di saat berarti ya? Oh iya, oke. Ya, waktu itu sama Teh Baby, Bu Cici, yang tangan kanannya Bu Imelda, Pak Guyuban. Betul. Saya dulu ikut belajar dulu. Sampai akhirnya mungkin merasa kayaknya pelabuhan juga punya potensi nih. Gitu. Dan akhirnya bersama Kang Henhen membangunlah KUB IKM Tali Hijau. Kalau Ibu sendiri nih, Bu Kinkin, Ibu punya produk apa sih yang Ibu garap, atau Ibu berdikari di bidang apa, dan sampai sejauh ini sudah berjalan berapa lama? Sampai sejauh ini sih sebelum gabung di Tali Hijau juga saya udah produksi wajit sirsak. Dari 2 tahun yang lalu. Oke. Awalnya wajit sirsak pernah waktu itu ikut di bazar di Deskananda. Alhamdulillah wajit sirsak banyak digemari sama pengunjung gitu kan. Sampai sehari habis 30 box tuh. Wow, 30 box. Karena kata si pelanggan sampai besoknya datang lagi. Katanya rasanya beda dengan yang lain. Betul. Awalnya dari wajit sirsak, lalu merambah ke Mustafa pisang tanduk, lalu keripik pisang yang originalnya, empe ikan tuna, bakso ikan marlin, abon marlin, minuman berbagai macam rasa buah seperti buah sirsak, merkisa, jeruk, buah mangga wangi itu. Kenapa saya bikin minuman juga, karena saya punya produk bakso di saat bazar kuliner gitu, jadi biar klop gitu. Iya, udah ngebakso langsung minum jus gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Berarti memang juga Ibu lumayan banyak produk-produk yang juga Ibu jual ya sejauh ini ya. Tapi memang yang ada di depan kita nih, sahabat RCL dan pemirsa kami TV, adalah Mustafa pisang tanduk dan juga keripik pisang tanduk. Agak penasaran dengan Mustafa pisang tanduk, karena yang saya tahu Mustafa itu kan berbahan dasar kentang. Betul. Dan ternyata ada Mustafa dari pisang tanduk. Wow. Kenapa kepikiran untuk bikin Mustafa dari pisang tanduk nih gitu loh? Maksudnya karena kan secara wajarnya banyak orang jualan Mustafa tuh dari kentang. Kenapa tuh, Bu? Ini awalnya saya pikir bahan dasar di sini kan banyak. Untuk membantu petani juga ya, dia menjual kemana, kadang suka kebingungan gitu. Betul. Terus ditampunglah sama saya gitu kan. Tentunya pisangnya juga nggak asal pisang itu harus yang udah tua banget, yang kekuning-kuningan gitu ya. Bahan dasarnya dari pisang tanduk, lalu
kenapa dibikin Mustafa pisang? Kalau dari kentang kan harga jualnya mahal. Betul, Ya. betul. Makanya saya dari pisangnya lebih murah. Dan harga jualnya pun berarti di bawah Iya. Mustafa kentang berarti. Iya, lebih Wow, luar Dan biasa. rasanya pun nggak kalah. Iya, Malah iya. dari pisang tanduk ini, Mustafa pisang tanduk ini rasanya lebih renyah. Dan berarti ada rasa Sama- sedikit manis berarti harusnya. Iya, ada manis-manisnya, Wah, ada keren. wangi-wanginya juga, wangi dari daun jeruk. Keren. Berarti selain memang makanan kering kayak Mustafa dan juga ada keripik juga Ibu barusan katanya jualan juga bakso ikan, Iya. kemudian juga pempek ikan. Iya. Wah, luar biasa sekali. Bu, ini nih kita bicaranya tentang dua produk ini nih. Ini yang pertama ada keripik pisang tanduk nih, sahabat RCL dan pemirsa kami TV. Kemudian juga ada Mustafa pisang tanduk. Wah, ini kalau untuk dari pertama nih Bu, kita pengen nanya dulu nih sayang. Dari mulai pemilihan bahan baku, kemudian juga proses pengolahan, pengemasan, ini dilakukan oleh siapa, Bu? Saya sendiri dan dibantu oleh suami juga anak saya. Wih, keren ini keluarga berdikari sekali, sahabat RCL ya. Sama yang baik. Luar biasa sekali, sahabat RCL. Alhamdulillah. Tapi Bu, ini maksudnya kalau untuk produk ini kan terutama juga Mustafa gitu ya, mungkin juga masih banyak orang yang cukup asing ya, termasuk saya gitu kan. Mustafa dari pisang gimana nih rasanya? Mengalami sedikit kesulitan nggak sih Bu untuk masalah distribusi? Karena mungkin juga orang-orang karena belum mengenal barusan tadi ya gitu dengan rasanya. Itu ada kesulitan nggak Bu? Ya, selama ini kan emang lagi proses ya. Kita distribusikan sama Pak Ketua ya bareng-bareng sama di bawah naung KUB itu mau ke Jogja kemarin itu ya udah menemui Pak Mulyadi juga. Ke Augusta, ke SBH juga gitu kan. Oke, berarti memang proses Di Kanada pendistribusian. juga. Oh iya di Iya. sana juga ya. Berarti pendistribusian juga sejauh ini memang KUB IKM Tali Hijau berperan besar dalam Iya. membantu proses pendistribusian Iya, berarti betul, Bu ya. betul sekali. Nah, kan kalau kayak produk gini nih Bu nih, mungkin sahabat RCL juga bisa lihat bahwa di sini juga memang sebuah produk makanan itu diwajibkan untuk memiliki logo halal. Iya. Dan juga harus ada sertifikasi dari BPOM Bu ya. Iya. Dibantu oleh UKM juga Bu, oleh KUB juga berarti. Iya. Kebetulan kan ketua KUB Tali Hijau itu dia sebagai pendamping halal. Oh. Juga sekarang itu dia sebagai pendamping UKM juara Jabar. Oh, Jabar wih. juara. Iya. Berarti untuk proses logo halal juga mungkin dibantu oleh KUB Bu ya Iya. sejauh ini ya. Wah, luar biasa banget sahabat RCL. Dan juga nih mungkin Ibu, ini mungkin nggak lama-lama kita ngobrol karena nanti besok lusa akan kesini lagi kita nih dan akan ngelihat sendiri gimana proses mulai dari potongin pisang, kemudian juga gimana ngolahnya. Tapi mungkin kalau sekarang pengen nanya dulu aja, kalau sahabat RCL dan pemirsa kami TV pengen nyobain produknya Ibu, gimana cara mesennya? Ada kontaknya kalau mau. Boleh. Iya, boleh langsung ke ketua KUB, boleh langsung kontak saya. Kalau kontak Ibu berapa deh? Mungkin sahabat RCL dan pemirsa kami TV pengen nulis juga. Siapa tahu mau hajatan nih kayak fotografer kita mau hajat bentar lagi nih ada Mustafanya nih. Boleh, saya sebutin ya. Boleh sebutin Bu. 0857 9469 5951. Siap. Kalau misalkan pengen mesen dan datang langsung ke sini ke Ibu, di mana alamatnya? Alamatnya berada di Kampung Gadog, RT 01, RW 13, Desa Citari, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Oke, dan mau Pak Hili tanya aja di mana rumah Bu Kinkin. Iya. Kayaknya bakal ditunjukin langsung ya. Mungkin Ibu segitu aja obrolan Iya. kita. Terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol sama Sama-sama. kita. Semoga produknya semakin laku Amin, keras, semoga ya semakin Allah, sukses. amin. Dan juga sahabat RCL dan pemirsa kami TV sudah selesai semua rangkaian kegiatan kita pada hari ini dan juga demikian perbincangan kita bersama KUB IKM Tali Hijau yang memang juga saat ini sedang berdikari untuk terus membangun pergerakan IKM dan juga UKM yang ada di Kabupaten Sukabumi, umumnya yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak, saya Aska Perdana yang bertugas dan juga seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.